Saudara Odi Pratama, silahkan dipegang mic-nya. Ya, yang mulia. Nama saudara siapa? Oki Pratama. Lahir di mana? Jambi 10 Juni 1991. Agama? Islam. Pekerjaan? Dokter dan pengusaha. Tempat tinggal? Di Jalan SDB nomor 15, Cilandak, Jakarta. Kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Kenal karena apa? Kenal pertama kali dia sebagai ambassador saya, kan ambassador pendidikan saya, dan juga sekarang menjadi teman dan sahabat saya. Tidak ada hubungan keluarga? Selanjutnya siapa? Sebelah sini. Siapa namanya? Rahmaina Putri ya. Rahmaina Putria. Iya. Lahir di mana? Benar Khalifah 4 Agustus 1960. Agama? Islam. Pekerjaan? Pengusaha. Tempat tinggal? Tanah Abang, Jalan Wahid Hasim, nomor 192 ini. Satunya? Alamat KTP? Banda Aceh, Keramat Mufakat yang mulia. Jalan? Jalan Keramat Mufakat. Jalan apa? Keramat Mufakat yang mulia. Kalau jalan Tengku di Kandang? Iya benar yang mulia. Ya benar. Kaminya Jalan Kemudian. Kenal dengan terdakwa? Karena yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak benar. Tidak ada. Selanjutnya, Bapak siapa Pak namanya? RB Ernesto Arya. Betul, yang mulia. Lahir di mana? Jakarta 25 Juli 1974. Agama? Katolik. Pekerjaan? Karyawan swasta. Tempat tinggal? Jalan Permata Permai Blok A nomor 1 Depok. Kenal dengan terdakwa? Tidak ada. Ada hubungan keluarga? Tidak ada ya. Jadi saudara hari ini ya dihadirkan oleh penuntut umum sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangan, biar keterangan saudara ini bermakna di hadapan hukum, disumpah dulu ya. Jadi karena ini ada yang beragama Islam dan non Muslim, yang beragama Islam berdiri dulu, saudara-saudara disumpah. Silakan petugas. Yang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi di dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Bapak satunya Pak. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Untuk Tuhan, menolong saya. Jadi saudara ketika sudah disumpah ya, tentunya saudara sebagai pembawa agama yang baik ya, percayakan dosa. Pikir Imam Muslim juga tentu ya Pak ya. Jangan sampai saudara kesini mencari pahala tapi malah mendapat dosa ya. Dan sebagai warga yang baik tentunya saudara harus taat hukum. Manakala saudara berbohong ada ancaman pidananya. Ya. Jadi silakan nanti dijawab pertanyaan yang disampaikan, dijawab yang ditanya saja. Kalau yang nggak ditanya nggak usah dijawab. Artinya itu nggak penting, makanya nggak ditanyakan. Kalau kurang jelas minta diulang.
Kalau pertanyaan sudah ditanyakan kok diulangi lagi cukup, gitu ya. Bahwa persidangan ini lancar atau tidak itu saudara juga berpengaruh ya. Saudara ikut andil. Kalau saudara ditanya kok jawabannya A, B, C, D, E, ya itulah ya buat kita lama jadinya. Dan kita ingatkan juga kepada para pihak yang penuntut umum, penasihat hukum ya, jam kerja di PN Jaksel adalah 4:30. Kita tidak membatasi, silahkan menggali fakta sesuai dengan apa yang saudara inginkan, tapi fokus biar kita bisa selesai sesuai dengan jam yang ada, begitu ya. Apalagi habis ini nanti ada perkara satunya Ismail, begitu ya. Dari 3 saksi ini, dari penuntut umum mana yang mau diperiksa terlebih dahulu? Kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap saksi atas nama Oki Pratama, majelis. Untuk saudara Oki di dalam, yang 2 silakan di luar dulu ya. Nanti kalau pas gilirannya kita panggil ya. Jadi kita sampaikan lagi ya, jawab yang ditanya kurang jelas minta diulang, kalau sudah ditanya nggak usah dijawab, gitu ya. Dan kesempatan pertama kita kasihkan ke penuntut umum dan kita ingatkan kepada terdakwanya untuk memperhatikan keterangan saksi. Nanti di akhir keterangan saudara dimintai pendapat apakah keterangan saksi ini benar semua, salah semua, atau ada yang benar ada yang salah, begitu. Silakan dari penuntut umum untuk bertanya terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia, mohon izin. Saudara saksi, bisa kedengaran suara saya? Bisa kedengaran. Saudara saksi pernah dilakukan pemeriksaan di ketiga? Benar, Bapak Jaksa. Berapa kali? 1 kali, Bapak Satu Jaksa. kali. Tanggalnya masih ingat? Saya lupa ingat kalau nggak salah 5 atau 6 Februari. 6 Februari 2025. Benar. Di mana saat itu setelah dilakukan pemeriksaan ada dibaca? Ada juga. Dibaca. Terus ada di tanda tangan juga? Ada di tangan. Setelah dibaca ada keberatan dari tangan? Iya, Bapak. Ya, hanya sekali ya? Hanya. Oke. Saudara saksi kenal dengan terdakwa ya? Bisa saudara jelaskan kenalnya kapan, dalam rangka apa, dan hubungannya seperti apa? Ya. Untuk pertama kali saya kenal itu perkiraan di kisaran di tahun 2020 atau 2021, maaf kalau saya lupa. Itu pertama kali saudari Nikita Mirzani datang ke klinik saya untuk sebuah acara yang dia punya, namanya kalau nggak salah program Nikita Hukum. Di situ awal pertama kali ketemu beliau, walaupun saya sebelumnya udah tahu dia artis gitu. Tapi untuk ketemu pertama personal untuk di hari itu. Lalu setelah itu saya mengajak dia untuk menjadi brand ambassador kliniknya saya dari tahun, saya lupa ingat 2020 atau 2021 sampai sekarang. Sampai sekarang menjadi brand ambassador dari Ya, yang klinik saya. klinik saudara. Namanya apa? Bening. Bening, betul saudara. Ya. Oke. Kalau dengan saudara Reza Gladys, saudara Kenal? bisa diceritakan juga bagaimana Ya, saya- proses kenalnya, kapan? Saya kenal beliau dengan saudari Reza Gladys sudah kenal kisaran di tahun 2018. Penuntut umum langsung fokus saja ya. Kalau dengan saudara Ismail, Dengan saudara Ismail Marzuki tidak terlalu kenal dekat, tapi saya kenal karena yang saya tahu Ismail Marzuki ini adalah orang kepercayaannya Nikita Mirzani, bahkan juga yang sering mengatur jadwal-jadwalnya Nikita Mirzani. Terus juga kalau kenalnya saya lupa ingat tahunnya karena memang yang personalnya memang mau ketemu Mail saya tidak, tapi biasanya saya ketemu sama Mail itu biasanya kalau seandainya dia bersama Nikita Mirzani. Oke. Nah, kemudian terkait adanya permasalahan dalam perkara ini, Ya. di mana awal mulanya itu ada produknya dari Reza Gladys atau Glavix ya, itu yang direview sama terdakwa. Saudara tahu itu? Kalau untuk di reviewnya sama terdakwa, saya melihat dari potongan-potongan dari yang berseliweran di media sosial. Saudara melihat. Saya melihat. Terus terkait dengan postingan-postingan tersebut, apakah saudara ada berkomunikasi dengan terdakwa atau dengan saudara Reza Gladys? Tidak. Tidak ada. Untuk pada saat itu tidak. Tidak ada. Nah, setelah itu ada komunikasi Dengan terdakwa.
dengan terdakwa dulu Mas. Oke, yang terdakwa tidak untuk membahas tentang isu-isu yang beredar itu tidak. Ya, terkait dengan produk Reza Gladys ada. Untuk produknya Reza Gladys yang sedang beredar tentang yang saya tahu ya tentang isu overkill dan lain-lain, saya tidak membahas itu dan juga tidak tahu juga karena juga saya tidak mengetahui tentang overkill dan lain-lain. Oke, saudara tidak mengetahui ya. Ya. Saudara pernah menyuruh saudara Reza Gladys untuk menghubungi terdakwa melalui saksi Ismail? Atas permintaan Reza Gladys, izinkan saya boleh untuk membicarakan kronologisnya? Boleh. Jaksa? Ya. Izin yang mulia saya jelaskan. Di tanggal 17 September, Reza Gladys menghubungi saya duluan untuk pertama kali itu di 17 September di jam 23.21. Dia mengechat saya, "Oke, apa kabar? Rindu sekali." Saya jawab sesuai di HP saya, Pak Jaksa. Saya menjawab, "Yuhu Teteh, kabar baik Teteh, udah lama nggak ketemu, kamu fit baik-baik aja kan, Teteh jaga kesehatan." Itu tanggal berapa? 17 September yang mulia, ada kronologisnya yang mulia, Pak Jaksa, 17 September 2024. Boleh saya potong dulu Ya. Boleh saya potong. Ya, Saya mau langsung saja. tapi itu dalam satu kesinambungan Pak Jaksa biar semuanya jelas, tinggal sedikit kok, tinggal ya saya jelaskan dulu. Di 18 September, Reza Gladys menghubungi saya lagi sibuk nggak, apa ngantuk, mau teleponan, kangen di jam 00.07, tapi nggak saya bales yang mulia, Pak Jaksa, itu yang kedua kali dia menghubungi saya. Di 25 September, Reza Gladys chat lagi di DM Instagram saya jam 00.15, dia duluan yang menghubungi saya, dia mengechat, "Aku WA", lalu saya jawab, "Teteh iya," jam 7.13-nya. Lalu akhirnya Reza Gladys mencoba menghubungi saya satu kali telepon dan 2 kali video call, tapi nggak saya angkat. Lalu 30 menit setelah itu saya video call, nggak dia angkat. Lalu 2 jam setelah itu dia video call lagi, dua kali menelpon, nggak saya angkat. Masuk di 27 September, dia menelpon, mengechat saya duluan lagi untuk keempat kalinya. Saudara saya mohon maaf ya, bukan saya mau membatasi, tapi Ya. seperti yang sudah Ya. diberitakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa ini terkait dengan unsur-unsurnya dan Ya. memang terkait dengan perkara ini aja, bukan, Oke. bukan masalah percakapan secara keseluruhan. Siap. Saya mau ditanyakan di tanggal 27 Ya. Oktober 2024. Oke, masuk ke 27 Oktober ya. Pak Jaksa. 27 Oktober 2024. Saat kemarin kita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Franky. Siap. Saksi Franky ini adalah ajudan atau memang orang yang bekerja dengan Reza Gladys. Siap. Di mana dia menerangkan bahwa dia saat itu ada di dalam mobil pada Siap. saat saudara video call dengan Dr. Reza Gladys. Siap. Nah, saat itu apa yang dibicarakan? Oke, untuk di video call itu saya membicarakan tentang karena sebelum chat sebelumnya dia Reza Gladys mengechat saya di jam 11.27, dia mengatakan harus kamu yang telepon. Akhirnya saya telepon dianya karena sebelumnya juga dia menghubungi saya duluan 3 kali nggak saya angkat. Terus dia mengatakan sih harus kamu yang telepon. Oke, akhirnya terjadilah percakapan di video call tadi Pak Jaksa. Percakapannya yang terjadi di situ, dia meminta tolong sama saya untuk bagaimana kenal dengan Nikita Mirzani ini dan bercerita tentang review skincare. Kalau pengen ketemu Nikita Mirzani, saya bilang nggak bisa langsung ketemu, harusnya ketemu timnya dia nggak mau langsung ketemu langsung dengan Nikita Mirzani karena sering dimanfaatin dan hanya mau bahas tentang pekerjaan, bahas juga tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer RD produk, gajinya berapa biar produk kita bagus dan biar selalu ngecek quality control produk seperti itu. Oke. Kemarin saksi Franky menjelaskan bahwa ada masalah untuk menyarankan, saudara menyarankan kepada Reza Gladys untuk memberikan sejumlah uang kepada. Tidak ada. Oke. Setelah Saudara itu, sudah disumpah, maksudnya saudara ya, sudah disumpah ya? benar. Setelah di jam video call itu, saudari Reza Gladys jam 16.59 mengechat saya, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga?" Dia duluan yang minta ketemu Nikita Mirzani jam 16.59 dengan bukti terlampir Pak Jaksa. Oke, terus kemudian kita
Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti, soalnya tadi Benar. pasti itu arti tidak pasti yang saudara maksud itu apa? Benar. Arti tidak pasti. Ya benar, terima kasih pertanyaannya Pak Jaksa. Di situ saya sudah mengatakan dengan bukti terlampir juga, Nikita Mirzani tidak mau ketemu kalau seandainya tidak membahas tentang pekerjaan karena beliau sudah trauma ketemu sama orang tapi hanya dimanfaatin saja, hanya dibuat-buat konten saja. Sesuai dengan chat saya mengatakan dia sudah trauma, pola pikir Nikita Mirzani berubah karena Mira Hayati. Dijawab sama Reza Gladys, sama Mira itu kenapa Ki yang rumah, bukan dia yang rumah, jadi trauma dia tiba enggak. Karena di situ saudari Mira Hayati pernah datang ke rumah dianya sudah buat konten kayak gitu. Dia mau beli rumah Nikita Mirzani, sudah sudah buat konten yang menguntungkan dia, rupanya tidak jadi gitu. Makanya dia udah nggak mau lagi ketemu sama dia. Pernah juga waktu itu sebelumnya dia sudah di konten-konteni, udah di announcement bilang mereka ambasador tapi nggak dibayar seperti itu. Oke. Nah kemudian saudara juga mengirimkan nomor mail. Ya benar. Itu dengan tujuan apa? Karena memang berdasarkan saksi kemarin adalah berdasarkan transaksi kemarin saudara Mahil lah yang memang berkomunikasi dengan Reza Gladys. Ya Pak Jaksa. Berkomunikasi dengan Reza Gladys untuk meminta sudah uang Siapa ditujukan kepada terdakwa. Ya Pak Jaksa. Nah kemudian ini penghubungnya adalah saksi ini sebagai yang mengirimkan nomor telepon. Siapa Jaksa? Izinkan saya menjawabnya Pak Jaksa. Jadi terkait dengan itu saya ngomong dengan bukti Pak Jaksa. Sebelumnya karena Reza Gladys sudah tahu kalau Nikita Mirzani itu tidak mau ketemu sama orang sembarangan dan bertemunya harus sudah yang pasti dulu seperti yang dijelaskan tadi. Dan Reza Gladys duluan bilang, Ki kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga. Dan juga saudari Reza Gladys mengatakan di jam 17.56 dia ngechat saya baiknya gimana. Maka dari itu saya kasihkan nomor Mahil untuk memastikan untuk jadwalnya Nikita Mirzani. Ada bukti terlampir Reza Gladys mengechat saya baiknya gimana. Oke. Dari saudara menjelaskan bahwa tadi masalah karyawan dari waktu itu. Ya benar. Waktu video call. Ya, tapi video tiba-tiba bisa jadi. Tadi saya sudah bilang, tadi boleh diputar lagi perkataan saya. Pembahasan dibahas tadi itu bagaimana kenal dekat dengan Nikita Mirzani dan bercerita tentang review skincare. Kalau pengen ketemu Nikita Mirzani, saya bilang nggak bisa langsung, harus ngomongin tentang pekerjaan dan harus ngomong langsung ke timnya. Dia nggak mau ketemu langsung karena sering dimanfaatin dan hanya mau bahas tentang pekerjaan, bahas tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk dan gajinya berapa biar kita bagus dan biar selalu ngecek quality control produk. Oke. Di hari yang sama tanggal 27 Oktober, ya. Saudara bilang kepada Dr. Reza Gladys, chat aja dia itu penggantinya Niki, maksudnya Mahil. Ya. Chat aja itu penggantinya Niki, bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Benar. Kemudian kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa yang ketemu Niki, jangan dadakan. Coba aku pikir dulu kata-katanya. Kemudian saudara bilang, saudara Reza Gladys mengatakan, oke, aku boleh minta tolong nggak? Ya. Perkiraan Ya. berapa biar aku ada gambaran? Ya, itu membahas tentang gaji dari manajer R&D produk yang sudah saya katakan itu. Dok, Ya. gaji dari Ada pembahasan tentang manajer R&D produk dan gajinya berapa biar produk kita bagus dan biar selalu ngecek quality control produk. Karena kan tadi sesuai yang saya katakan, Reza Gladys sering curhat apapun tentang masalah pribadi dia, tentang semua. ini lagi pembahasan untuk bertemu dengan saudara kita. No. Sebelumnya itu kan dia menelpon saya, tidak ada pembahasannya tentang Nikita sebelumnya. Tiba-tiba dia nyuruh saya telepon. Ya kan ada di WA saudara dengan husband juga. Iya benar. Berarti di WA itu kan memang lagi berbicara terang-terang. Sebelumnya tidak ada pembahasan Nikita, Bapak. Ya udah. Coba aja cek sebelumnya sebelum video call itu tidak ada. Saudara sudah disumpah. Siap, Bapak. Siap, Itu Bapak. hak saudara. Siapa jaksa? Oke. Kemudian pada tanggal 13 bulan 11, saudara pernah bilang sama Dr. Reza Gladys bahwa Tanggal berapa? tanggal 13 bulan November. Ya. Siap, jaksa. Aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap teteh itu gengnya si Ono. Ya. Jadi aku takut Nikita maki-maki aku karena nanti bilang bela si Ono. Ya. Ono itu maksudnya Isa Zega. Ijazega. Memang kenapa kalau mau berurusan dengan gengnya Ijazega? Karena waktu itu ada permasalahan pribadi antara Nikita Mirzani dan Isa Zega, Pak jaksa. Saudara tahu apa permasalahan? Tentang
masalah umroh, kalau nggak salah memberangkatkan umroh di Sazega, dan juga dia menghina anaknya seseorang Yang lain aja Pak Jaksa ya, pandangan fokus. Kemudian di tanggal 13/11 saudara juga menjelaskan, teteh saudara manggilnya teteh ya, saudara. panggil Reza Gadis teteh. Yang ini teteh harus sampaikan sih ke Niki karena telah aja berusaha sampai begitu buat si dia nggak nyangkut-nyangkutin. Kemudian aku sudah jelasin kalau teteh itu nggak suka huru hara, Benar. tapi you know Niki kan. Iya. Ditambah pula teteh dengan kawannya si Ono ternyata gimana, jadi dia pikir temannya si Ono nyuruh Ono buat nyerang Niki karena salah satu suruhan harus ketemu si teh. Nah kemudian di tanggal 13 bulan 11 juga di pukul 9.41 ya biar silaturahmi dan biar nggak mau berantem sama Niki, dan jelasin ke Niki supaya Niki nggak senggol-senggol lagi. Ya. Setelah ketemu Niki baru kita propose Niki jembatani dengan dokter. Maksudnya senggol-senggol ini apa ya? Karena waktu itu yang saya tahu Nikita Mirzani membahas tentang produk-produk overclaim-nya yang juga overclaim-nya Reza Gadis kayak gitu, karena dia membicarakan yang sudah beredar di media sosial sebelumnya. Oh, siapa yang membicarakan? Yang sebelumnya oleh Nikita Mirzani yang saya tahu pernah banyak influencer lain, dan juga ada dokter detektif. Jadi saudara menyarankan untuk supaya tidak senggol-senggol lagi, supaya tidak di speak up lagi. Karena sebelumnya Reza Gadis meminta tolong saya bagaimana supaya Ya, untuk Pak. Nikita Mirzani ini sudah berdamai. Saya tidak menanyakan siapa. Iya, tapi saya kan cuma menjawab Saya Pak Jaksa. hanya menanyakan bahwa dengan chatting itu adalah menjelaskan bahwa saudara untuk supaya dia mendatangi Atas permintaan Reza Gadis sebelumnya. bukan pertanyaan saya, bukan atas permintaan saya, tapi untuk supaya kita terdakwa ini tidak senggol-senggol lagi masalah Atas permintaan Reza Gadis ya, sebelumnya. tapi untuk itu Coba saksi kita ingatkan ya, dijawab yang ditanya. Benar Pak. Jadi saya bilang tadi atas permintaan Reza Gadis untuk supaya Coba diulangi lagi penuntut umum dan saksi yang kita ingatkan, dijawab yang ditanya. siap Pak Pak yang mulia. pertanyaannya ya biar silaturahmi dan biar nggak berantem sama Niki, dan jelasin ke Niki supaya Niki nggak senggol-senggol lagi. Ya. Setelah ketemu Niki baru kita propose Niki silaturahmi dengan dokter. Ya. Nah, saudara tadi menjelaskan gimana? Karena itu atas permintaan Reza Gadis supaya Pertanyaannya bukan atas permintaan siapa. Ini apa arti dari perkataan senggol-senggol? ya supaya tadi Reza Gadis membicarakan sebelumnya tentang review skincare Supaya tidak di-review jelek lagi. Benar. Oke, itu kan jawabannya seperti itu. Benar. Nah, oke. Itu tadi perbicaraan antara saudara dengan Dr. Reza Gadis. Oke. Sekarang saya mau masuk ke yang saudara berbicara dengan saksi Ismail terlebih dahulu ya. Siap Pak Jaksa. Di tanggal 13 bulan 11, di mana sesuai dengan dakwaan kami di tanggal Siap Pak. ya, Tanggal berapa Pak Jaksa? di tanggal 13 bulan 11. Dari Reza Gadis melalui saudara Ismail. Nah, saudara chat nih ke saudara Ismail di tanggal 13 sebagai orang yang memang menyebarkan. Saya tidak menjembatani atas permintaan Reza Gadis. Oh, Saudara ngechat, Mail, dan Reza sudah chat. Oh dok, udah baru chat malam ini. Dok, ngomong apa lagi? Iya udah benar. Hari ini bisa transfer nggak? Karena hari ini dia mau speak up. ya. Jangan nego dulu. Karena Niki agak susah, nggak sebanding soalnya dengan reputasi brand rusak, hancur lebur kayak contohnya Dr. Richard. Nah, jadi saudara cerita sama Makil bilang awalnya jangan nego. Kenapa? Kemudian hari ini bisa ditransfer enggak karena hari ini mau speak up, Niki mau speak up. Ya, bisa sudah dijelaskan ini? Ya, hal itu saya katakan dikarenakan Reza Gadis terus-terusan terus menghubungi saya, yang sudah saya katakan di kronologisnya, terus-terusan menghubungi saya, sedangkan saya sudah memberikan nomor Mail ke dianya. Kenapa menghubungi saya? Akhirnya saya kasih aja sudah nomor Mail, kenapa masih hubungi sayanya? Terus juga di tanggal 13 November itu bertujuan juga supaya Mail itu langsung berhubungan aja sama si Reza Gadis berhubungan aja sama si Mail, sehingga saya nggak ikut-ikutan keterlibatan lagi nih. Kalau tidak ikut-ikutan, ya. ya ini secara logika tidak ikut-ikutan, berarti saudara kan tidak menanyakan sudah ditransfer belum, Karena yang saya- hari ini sudah bisa ditransfer enggak.
Kalau nggak terima kita tidak mau kita. Siap, benar. Sudah bilang jangan ego. Disimpulkan sendiri aja ya. Akan kami simpulkan yang mulia. Ya. Terus jangan ego. Kas banding sama demokrasinya hari ini akan speak up. Nah maksudnya hari ini akan speak up itu siapa yang speak up? Yang saya tahu di kita Di kita misalnya akan speak up di hari itu. Ya. Oke. Masalah transfer apa yang ditransfer? Yang saya tahu Nikita Mirzani pernah bercerita ke saya dia akan mendapat pekerjaan yang dia dapat juga tahun dari Ismail. Lalu seandainya dia mau mendapat pekerjaan dari Reza Grace untuk endorse. Ya. Yang saya tahu seperti itu. Ini yang speak up saudara keempat. Iya, yang saya tahu seperti itu. Yang memberikan nomor telepon Ismail. Kemudian saudara ngomong masalah speak up. Ya. Nah, terus habis itu sudah transfer atau belum? Karena yang mau speak up saudara bilang tadi terdakwa. Jangan ego. Ya. Maksudnya jangan ego itu gimana? Iya, supaya mereka cepat selesai permasalahan mereka yang Pak Jaksa. Gitu. Karena kalau saatnya mereka sudah cepat. Permasalahan yang mana nih? Permasalahan masalah uang diminta 4 miliar. Ya. Atau masalah endorse atau gimana? Karena saya tahu kalau seandainya mereka sudah selesai, sudah deal-dealan untuk masalah pekerjaannya, jadinya sudah tidak ada masalah lagi. Saya pun juga nggak dikejar-kejar oleh saudara Reza Grace lagi chat-chat saya. Ya. Bahwa memang itu ada yang saudara tahu, tapi ternyata speak up masih tetap speak up tapi nggak bisa ya. Bukan untuk endorse berarti kan? Untuk speak up-nya itu akan review skincare. Review jelek maksudnya. Review skincare. Jadi untuk bukan untuk speak up bukan untuk endorse ya. Untuk speak up untuk yang saya katakan itu review skincare. Biar tahu kan saudara bilang di atas pokok jangan supaya di kita hari ini mau speak up terkait dengan review jelek. Oke? Review skincare. Review skincare-nya jadi lagi. Abis itu di bawahnya saudara bilang bahwa jadi transfer nggak, jangan nego. Nah, abis itu jangan negonya saudara saya tanyakan bahwa itu terkait dengan endorse. Iya. Jadi perkataan yang satu, perkataan kedua, Iya. perkataan saudara saksi ini tidak sesuai. Ya, nanti di sini. Oke, jadi gitu ya. Ya. Oke, kemudian saya mau chattingan saudara dengan terdakwa. Oke, saudara beneran nomor telepon saudara ini 0812-607-42516. 60742516. ya? Oke. Saudara pernah chatting-chattingan dengan terdakwa? Pernah. Pernah ya? Di nomornya saudara save-nya yang kita miliki aktif ada? Ada. Yang saudara ingat nomornya? Tidak. Ingat ya? Jadi saudara pernah di bulan tanggal 15 Oktober 2024 saudara mengatakan Bentar. 15 Oktober ya? Oke, Pak. Oke, saudara bilang jadi dia capture soal dirinya disupport orang-orang itu wajar sih karena Kak Fitri pembelaan diri. Tapi apa masalahnya? Kenapa itu Reza Grace nimbrung? Ya. Saya lupa pembahasan apa tentang itu. WK. Nah kemudian terdakwa mengatakan mana sih aibnya Reza Grace? Tapi yang final nanti terlupakan dia fokus ini dulu satu-satu kena deh pokoknya. Nah ini saudara bilang bahwa ada Reza Grace nimbrung, kemudian terdakwa mengatakan mana sih aibnya si Reza Grace ini? Ya kemudian sebentar ya. Ini ada tadi melalui TikTok ada yang tidak mungkin TikTok juga. Jadi kita ingatkan ya yang TikTok ini ada isinya nggak sih? Itu tadi kan begitu ya, sudah kita ingatkan berkali-kali jangan sampai nanti ada pihak yang merasa dirugikan menuntut saudara kan begitu ya. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Jadi kecil. Jadi di capture soalnya diri disupport orang-orang itu wajar sih karena Kak Fitri pembelaan diri. Saudara bilang. Tapi nggak jadi masalahnya kenapa itu Reza Grace nimbrung? Mana sih WK. Terus kemudian terdakwa mengatakan mana sih aibnya Reza Grace? Terus kemudian kita Reza juga mengatakan satu-satu kena deh pokoknya. Siapa? Saya lupa pembahasan itu. Apa ya? Coba.
Kalau lupa beneran sih nggak apa-apa Ya, nah. Tapi kalau lupanya dibuat-buat, jangan sampai lupa beneran nanti ya. Karena saya nggak Silakan dilanjutkan untuk umum. Dia kemudian di tanggal 3 bulan 11. 3 bulan 11. Terdakwa ada mengatakan, WA si Gepeng dok, Reza. saya yang mengatakan itu. Bukan terdakwa. Cus dok buat jajan anakmu. Ya, Itu di jam jajan berapa Pak itu Jaksa? apa? Itu di jam berapa cek itu Pak? Jam 9.16. Tanggal 3 November. Tidak. Ya. Jadi kalau pertanyaan saya disimak. Siapa ya? Maksud saya, ini maksudnya apa? WA si Gepeng dok, Reza. Cus buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu terdakwa. Siapa? Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan dia, duitnya udah banyak. Oke, aku cek. Ya. Nah, kemudian itu maksudnya. Maksud dari terdakwa mengatakan seperti itu ya Pak Jaksa. Setahu saya Nikita Mirzani mengatakan kepada saya dia mendapatkan pekerjaan untuk endorse. Yang mana menurut sama? Saya nggak tahu Nikita Mirzani, nanti ditanyakan ke terdakwa. Oke, nanti kita cocokin karena ada obrolan saudara juga dengan Reza ini tentang Siap. Oke, aku cek. Nah kemudian terdakwa bilang, saudara bilang di sini ada nggak jelas, aku bongkar galeri masih belum ketemu bahwa si Kurus sudah balas belum. Kemudian chattingan antara saudara dengan saudara Reza ya, saudara screenshot Ya. dan saudara kirimkan kepada terdakwa itu apa? Nah, yang di tanggal berapa? Tanggal 13 bulan 11. Tanggal 3 bulan 11. Tanggal 3 bulan 11 ya. 2024. Yang sudah 35. Ya. Nah itu kan ada tuh, dia itu kan penggantinya Niki, bilang aja silaturahmi sama Niki kalau sudah selesai semua kabarin aku ada apa, jangan dadakan. Tanggal 3 bulan 11 Pak. Maaf tanggal berapa? 3 bulan 11. Ya, tanggal Jadi kan saudara jangan terdakwa. terdakwa. Oke. Saudara mau capture chattingnya. Saudara tadi bilang tidak chatting. Tapi di sini ada capturean bahwa saudara chattingnya dengan Dr. Reza Gladys. Kemudian saudara capture dan saudara kirim kepada terdakwa. Isinya adalah dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua kabarnya aku ada apa ketemunya. Coba aku mau pikir-pikir dulu katanya. Oke, aku lebih minta tolong nggak perkiraan berapa biar aku ada gambaran total yang dapur. Ini tidak ada bicara endorse nih. Ini tidak ada bicara endorse. Saudara tadi menjelaskan bahwa tidak ada janji Dr. Reza. Di sini ada janji. Karena kan dia menanyakan suruh saya chat Reza Gladys tadi kan ya Pak. Saya lupa tadi apa namanya kita tadi mengechat saya apa sebelumnya Pak? Jadi maaf Pak. Minta duit buat jajan. Oh ya, buat jajan. Dr. Reza. Jajan anakmu. Ya terus. Jadi kan saya capture kalau seandainya Reza Gladys itu yang mau ketemu itu saya capture untuk kerjanya sudah sampai di situ saja kayak gitu. Saya capture kan dia bilang untuk mau ketemu tuh kayak gitu. Akhirnya saya capture lah dia kayak gitu. Isi chat itu. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani juga menjelaskan di tanggal 3 bulan 11. Tadi aku senggol lagi si Reza, syukurin. Instagramku yang lama sudah hilang. Maksudnya gimana? Disenggol lagi itu seperti apa? Terdakwa bisa cerita ke saudara? Iya. Disenggol lagi. Mungkin bisa tanya langsung ke terdakwa. Iya, karena mungkin dia. Jadi saksi kita ingatkan ya, dijawab yang ditanya. Siap. Nanti ada kesempatan terdakwa tersendiri menjawab ya. Siap Hakim. Ya, menurut saya pengakuan dari Nikita Mirzani dia akan mendapatkan pekerjaan endorse. Nikita Mirzani bilang, dok gak usah ketemuan, nanti blunder kata kayak gitu. Saya bilang blunder kenapa, kan di sesuai chat itu. Iya, nanti di apa namanya mungkin untuk aman saya lupa kata-katanya tapi detailnya. Terus saya bilang dia nggak usah ketemu aja kali ya. Nanti segera saya jadi sutradaranya kalau ketemu sama dia nanti digiring-giring seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya apa lagi pernyataan berikutnya Pak? Jadi kan kenapa saudara satu digiring jadi sutradara kan saudara bilang mengenai endorse. Iya, tapi saya nggak mau ketemu karena waktu itu saya dengan apa namanya dengan main aja kali ya. Jadi yang kemarin saya nggak mau ikut-ikutan ketemu ataupun terlibat seperti itu. Oke, terus udah gitu di tanggal 13 bulan 11 aku chat gini aja.
Oke, bukan, ini beda momen. Ini adalah Silakan diteruskan. Ya. ini chat yang mana chat saudara dengan saksi Reza Gladys, saudara report kepada terdakwa. Nah, minta izin dulu. Itu kenapa? Kenapa mesti minta izin dulu? Karena itu pembahasan si Ono tuh bisa saja saya takut Nikita Mirzani marah sama saya. Oke. Kenapa harus izin dulu? Saya takut yang mulai nanti Nikita Mirzani marah kalau seandainya saya ketemu dengan gengnya Isa Zega waktu itu pada saat kejadian itu. Ya, kalau takut kenapa nggak minta izin sama terdakwa? Kalau misalkan boleh nggak saya ketemu? Kenapa mesti chatan saudara dengan saksi? Coba pertanyaan nanti disuruhkan sendirinya. Pertanyaan. Saya nggak mau kalau seandainya bertemu dengan orang-orang yang musuhnya Nikita Mirzani, makanya saya nggak mau takut nanti dia marah ke saya. Oke. Nah kemudian kenapa sih ini kan di tanggal 13 bulan 11 dari jam 8 3 lewat 3 terus sampai 8.40 saudara, apa yang saudara bicarakan dengan saksi Reza Gladys selalu saudara capture dan saudara laporkan kepada terdakwa. Tujuannya apa? Chat sebelumnya ada nggak Pak Jaksa? Chatnya contohnya nyerang Niki dan bawa nama terdakwa. Aku bilang ke Bukan Niki. Pak Jaksa, maaf sebelumnya kenapa Coba saya tadi pertanyaan penuntut umum apa? Biar dijawab. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Ya kenapa saudara selalu di 8.40 dan tanggal 13 bulan 11 ini selalu mengejar obrolan saudara dengan saksi Reza Gladys untuk dilaporkan kepada terdakwa kita, yang mana obrolan saudara dengan Reza Gladys sudah kita bicarakan. Apa? Kenapa alasannya? ada kata-kata apa sebelumnya? Apakah Nikita Mirzani ada mengatakan saya sebelumnya di atas atasnya? Coba dijawab aja yang ditanya tadi. Kenapa harus selalu bilang ke terdakwa? Apa? Jawabannya apa, saudara? Ya, pada saat itu seingat saya Nikita Mirzani itu menanyakan tentang Reza Gladysnya. Ya, akhirnya saya kirimkan chat kita. Saudara sudah jelas supaya nggak senggol-senggol segala macam. Iya. Kita saudara dengan apa saksi Reza Gladys. Ya. Karena saudara laporkan. Karena sebelumnya seingat saya Nikita Mirzani menanyakan tentang Reza Gladys ke saya. Kemudian yang 13 dan 11 di hari yang sama, kenapa jadi ketemu aku sih? Kata terdakwa. Saudara bilang iya, ala-alanya ketemu Niki, tapi harus chat file dulu, ala-alanya. Terus terdakwa bilang, aku kan mau duitnya aja. Kata terdakwa. Kemudian saudara bilang, duit tutup mulut beda duit buat nggak gagu-gagu ke depan, beda karena kejar tahunan. Terdakwa mengatakan, ya juga sih. Terus ya menurut aja, udah aku kenalin dia sama Mahil, saudara bilang gitu. Dia mau chat Mahil. Nah, ini pertanyaan saya. Jadi ketemu aku sih, ya ala-alanya ketemu Niki, tapi harus chat Mahil dulu, saudara bilang. Terus saudara bilang, terdakwa bilang, aku kan mau duitnya aja. Kemudian saudara bilang, duit tutup mulut beda duit nggak gagu-gagu ke depan, beda karena kejar tahunan. Nah, ini beda. Maksudnya duit tutup mulut yang saudara sampaikan pada terdakwa ini apa? Ya, kalau itu konteksnya itu menanggapi dari candaan Nikita Mirzani sebelumnya dia bilang saya mau duitnya aja seperti itu. Maka dari itu saya hanya mengulangi pernyataan kita. Tapi kalau seandainya duit itu pembahasannya duit itu mulutnya aja itu tentang apa, kemungkinan mungkin soal skincare seperti Ya, itu. maksudnya saudara bilang duit tutup mulut. Ya, Kan dia cuma bilang aku mau duitnya aja. Terus saudara bilang duit tutup mulut beda. Buat nggak ganggu ke depan beda karena kejar tahunan. Iya juga sih. Ya nurut aja karena udah kenal sama Mahil. Jadi penangkayannya tuh jadi satu penangkayannya tuh jadi kelihatan gitu. Bahwa Mahil saudara sudah jelaskan. Mahil yang lewat Mahil saja. Jadi penuntut umumnya nanti disimpulkan. Tadi udah dijawab seperti itu. Tapi biar saksi ini maksudnya biar saksi ini keterangannya bisa kelihatan gitu loh. Ya kan? Apa nih maksudnya? Duit tutup mulut beda dengan duit ganggu ke depan dan kejar tahunan. ya. Karena sebelumnya Nikita Mirzani, menurut saya apakah dia bercanda, kemungkinan itu candaannya dia bilang aku mau duitnya aja, dia bilang seperti Duit itu. siapa? Karena dia pembahasan tentang Reza Gladys waktu Jadi itu. duit Reza Gladys. Iya, Gitu. Jadi kalau saudara bercanda. iya menurut saya. Kalau saudara bercanda, ini ada ketawa atau apa? Ini hanya langsung saudara bilang ya udah saya telepon aja. Ya udah, dia mau chat Mahil kan aku kenalin dia sama Mahil. Mahilnya mana notabene orang yang menerima uang. Iya. Gitu. Itu gimana? Saudara penjelasannya apa? Ya menurut saya itu candaan Nikita Hanya Mirzani. bercandaan. Iya. Oke, itu maksudnya. Nah, ini selanjutnya
Selanjutnya di tanggal 14 bulan 11, terdakwa ada mengatakan kepada saudara, ajarin Mail jadinya bebas. Ya, Ajarin Mail tuh maksudnya ajarin saudara terdakwa Ismail. ajarin. Jadi gini, di tanggal 14 bulan 11 bulan November, jam 14:11, tanggal 14:11, terdakwa ada mengatakan ajarin Mail Dedi. Ini hari-hari di mana saudara Mail menerima uang dari terdakwa Dedi. Kayaknya berhasil deh 5M, Ya, kata terdakwa, kata saudara. Nah, maksud saudara gimana nih? Ini saya satu dulu biar saudara lagi menjawab. ya. Ajarin Mail Dedinya bebas. Kayaknya berhasil deh 5M. Saudara menjelaskan itu. Ya. Ngomong kepada terdakwa maksudnya gimana berhasil aja 5M? Ya, menurut pengakuan kita Mizani, dia mendapatkan endorse dari Reza Gregis tadi. Iya. Iya. Menurut pengakuan dari kita Mizani. Ya. Menurut saudara endorse. Ya. Selanjutnya ada emoticon ketawa dari terdakwa. Terus terdakwa bilang gak usah minta maaf. Terus saudara bilang, aku suruh transfer hari ini. Saudara bilang, aku suruh transfer hari ini dari saudara itu. Karena Niki mau speak up hari ini. Nah, ini urusan speak up lagi nih. Ya. Ini langsung. Ini langsung nih. Jadi ini untuk berhasil 5M, suruh transfer hari ini supaya kita tidak speak up lagi. Ya. Nah, gitu.